Shalom, nama saya Irenes Rosari Warowo. Saya semester 5 Prodi Teologi. NIM 08012289. Saya akan memaparkan kepada kita materi tentang teologi sistematika 4. Yang kita bahas dalam teologi sistematika 4 ini yaitu pneumatologi. Jadi ada definisi pneumatologi, yaitu secara etimologis kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah pneuma, yang berarti angin, nafas, dan roh. Sedangkan logos yang berarti ilmu, perkataan, dan pengetahuan. Jadi di dalam dua kata ini kita dapat menggabungkan bahwa pneumatologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus juga di dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang berarti angin, udara, hawa, dan di dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang berarti adalah kata netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk mengartikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Kata ganti yang digunakan untuk hal ini atau untuk mengartikan ini supaya kita dapat memahaminya harus netral supaya kita juga tidak dapat memahaminya. Pada awal secara gereja Arius menyangkali personal atau pribadi Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus hanya merupakan pengaruh saja yang keluar dari Bapa. Maka sangat perlu kita juga harus mempelajari Roh Kudus. Yang sekarang kita harus mengetahui bahwa bagaimana pribadi Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama adalah Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Yang pertama adalah Roh Kudus memiliki akal, budi, kecerdasan. Kedua, Roh Kudus memiliki pengetahuan. Roh Kudus memiliki pikiran, dan Roh Kudus memiliki emosi, serta Roh Kudus memiliki kehendak. Juga karya-karyanya mengonfirmasikan personalnya atau karya-karya Roh Kudus di dalam mengonfirmasikan pribadinya itu sendiri. Yang pertama adalah Roh Kudus mengajar. Roh Kudus itu bersaksi. Roh Kudus membimbing. Roh Kudus meyakinkan. Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus memerintah. Juga posisinya menginformasikan pribadinya atau personalnya. Yang pertama adalah Roh Kudus dapat didukakan. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ada banyak hal tokoh-tokoh Alkitab yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus dapat didukakan pada waktu orang percaya itu berdosa. Mereka menyangkal Roh Kudus itu. Mereka menghujat Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus dapat dihujat. Roh Kudus dapat ditolak. Roh Kudus dapat didustai. Dan Roh Kudus juga dapat ditaati. Sekarang, keilahian Roh Kudus. Jadi keilahian Roh Kudus ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran Trinitas atau doktrin Trinitas. Satu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya juga. Kepercayaan pada Trinitatis mengharuskan suatu kepercayaan dan pada keilahian Roh Kudus. Pada waktu istilah Roh Allah digunakan, hal itu juga menuju pada pribadi Roh Kudus, bukan pada pribadi Bapa. Demikiannya pada waktu istilah Roh Kudus, Roh Kristus digunakan biasanya menunjuk pada
Roh Kudus itu sendiri. Sekarang adalah atribut-atribut ilahi Roh Kudus atau hal-hal yang melekat pada diri Roh Kudus. Yang pertama, hidup, Maha tahu, Maha kuasa, Maha hadir, kekal, kekudusan, kasih, dan kebenaran. Karya ilahi daripada Roh Kudus. Karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya. Yang pertama, pencipta atau penciptaan. Bisa kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 2. Jadi juga beberapa kitab suci meneguhkan bahwa Roh Kudus terlibat di dalam karya penciptaan. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 29, keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan bahwa ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Yang ketiga adalah inspirasi kitab suci, dan terakhir adalah regeneration dan perantara pengudusan, penolong orang-orang kudus. Selanjutnya adalah representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan gambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karya Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, pakaian. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintah para muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Yang kedua adalah merpati. Pada baptisan Kristus, Roh Kudus turun seperti merpati. Apakah merpati sesungguhnya? Satu studi dari bagian ini adalah menolong. Yang kedua ketiga adalah jaminan. Jadi Roh Kudus juga dapat memberikan jaminan bagi kita. Selanjutnya adalah api. Kalau kita melihat bagaimana kejadian pada hari Pentakosta, di situ ada lidah api. Selanjutnya adalah minyak. Minyak ini juga adalah tipologi daripada Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya adalah meterai. Jadi meterai ini juga Roh Kudus dapat memeteraikan orang percaya. Dan yang selanjutnya adalah air. Dan terakhir adalah angin. Selanjutnya adalah kemampuan untuk melayani. Jadi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel dan bait suci. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, kepada Saul, dan juga kepada Daud. Otniel juga, Gideon, dan kekuatan secara fisik diberikan kepada Samson. Jadi ada juga relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya di dalam pelayanan Mesias itu sendiri. Selanjutnya adalah kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Kita bisa lihat di Lukas pasal 4 ayat 18. Mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Kalau kita melihat bagaimana pembaptisan Yesus Kristus, yaitu langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa merpati, terlihat di atas Kristus itu sendiri, dan merpati itu hinggap pada bahu Yesus Kristus. Jadi turunnya Roh Kudus ke atas Yesus menggenapi nubuat daripada Yesaya pasal 61 ayat 1. Sebagaimana halnya seorang raja diurapi. 2 Samuel pasal 2 ayat 4. Dan para imam diurapi. Demikian pula Mesias diurapi. Tindakan mengurapi meliputi kuasa daripada sorga. Dalam hal ini Roh Kudus mengurapi sendiri dan memberikan kuasa kepada Kristus untuk melayani.
dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus, ada untuk melihat, mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Jadi ketika orang-orang bertanya bagaimana dosa melawan Roh Kudus, ketika kita menghujat Roh Kudus, itu adalah dosa melawan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan cerita tentang Safira dan keluarganya itu, ketika mereka tidak mendengarkan suara Roh Kudus, maka mereka langsung mereka langsung mati di situ karena mereka sudah membohongi pribadi Roh Kudus itu sendiri. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang, dan Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Aku mengirimkan kepadamu apa yang kujanjikan. Terimalah Roh Kudus, kekuasaan dari tempat tinggi, dan Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Memang kalau kita perhatikan Roh Kudus yang melahirkan, membarukan kembali orang yang percaya kepada Kristus. Orang dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Orang juga atau orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia rohani. Yang pertama adalah pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur rohani dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Kedua adalah karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Jadi kata ini menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah daripada Allah. Deskripsi dari karunia-karunia rohani. Yang pertama adalah rasul, nabi, mujizat, kesembuhan, bahasa-bahasa lidah, penginjilan, pendeta pengajar, dan juga melayani, menolong, iman, menasihati, membedakan roh, murah hati, hikmat, memimpin, dan lain sebagainya.